Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah dari sini kayaknya Fadlizon nggak tahan ya, yaitu ingin mengeluarkan unek-uneknya ketika Anies Baswedan dipilih Nasdem sebagai capres potensial di tahun 2024 mendatang. Dan akhirnya pun setelah beberapa hari nggak muncul, akhirnya Fadlizon juga mengomentari lah, yaitu Nasdem memilih Anies Baswedan diusung sebagai capres pada pemilu 2024. Nah ini dari Kompas.com, yaitu Fadlizon kenang saat Gerindra mati-matian dukung Anies jadi gubernur DKI Jakarta. Ya memang kemarin Anies Baswedan itu didukung oleh Gerindra dan mati-matian mendukung Anies Baswedan, dan Nasdem itu yang mendukung Ahok kala itu. Tapi sekarang semuanya berbalik lah 180 derajat. Justru Anies lah sekarang yang diusung oleh Nasdem. Dan Gerindra sudah memilih Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden pada pemilu 2024. Nah ini kemungkinan akan seru ya, karena Anies akan berhadapan dengan Prabowo Subianto. Kalau koalisinya lancar sih. Kalau koalisinya nggak lancar ya pasti Anies Baswedan ya tidak bakal menjadi calon presiden pada pemilu 2024. Karena memang presidensial threshold-nya memang agak tinggi sekali ya, 20%. Jadi butuh koalisi. Ya setidaknya 3 lah, yaitu Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Itu cukup lah untuk membawa nama Anies Baswedan menuju ke kontestasi pemilihan umum di 2024. Tetapi kalau Gerindra ya hanya membutuhkan 1, Pak Prabowo bisa maju sebagai capres di tahun 2024. Nah bahkan kemarin juga viral lah, yaitu omongan Anies Baswedan tidak akan menjegal lah, yaitu tidak akan menjegal Prabowo sebagai presiden. Tetapi apalah daya, sekarang memang Anies Baswedan sudah mencalonkan diri menjadi capres dan maju pada pemilu 2024 melalui Partai Nasdem. Ya kita lihat besoknya lagi apakah ada gebrakan-gebrakan yang keren atau bahkan bisa muncul nama-nama baru. Nama-nama baru ya seperti ST Burhanuddin. Ya saya sangat mendukung sekali karena ST Burhanuddin juga sudah membongkar korupsi-korupsi yang dulu tertutupi, sekarang sudah dibongkar oleh ST Burhanuddin. Itu menurut saya juga masuk lah menurut saya. Ya kita tidak tahu, besok pasti akan ada nama-nama baru lah menjelang Pilpres 2024 atau menjelang pendaftaran Capres-Cawapres di KPU. Menurut saya pasti akan ada nama-nama baru yang muncul. Nah ini bahkan ditanggapi dari Nalar R, akhirnya dihianati. Anies memang pengkhianat. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Istilahnya dalam politik semua ada kepentingan. Terlalu naif percaya model Anies nggak akan pernah maju nyapres demi Prabowo yang jeblok kayak Mbak Mukmin Rizik, apalagi jadi presiden. Sekarang giliran Nasdem. Kan udah tahu dalam politik tidak ada lawan abadi, yang ada kepentingan abadi. Ya seperti itulah, memang dalam perpolitikan itu sangat dinamis sekali. Karena memang koalisi, ya betul kata AHY adalah misteri lah. Koalisi itu penuh misteri. Sekarang bisa A, besok bisa Z. Besok Z, sekarang bisa A, B, C, D, dan macem-macem lah. Tetapi sekarang rakyatlah yang menilai. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadlizon bercerita ketika Anies Baswedan menjadi calon gubernur DKI Jakarta pilihan Gerindra 2017 silam. Fadli mengaku sebagai pihak yang mengusulkan Anies sebagai calon gubernur. Bahkan draft kesepakatan dicalonkan bersama Sandiaga Uno, Fadli yang tulis tangan. Sebenarnya waktu itu pertama kali ikut mencalonkan dan membuat draft kerjasamanya dengan Sandiaga Uno itu saya. Pakai tulisan tangan saya. Nah, saya mengusulkan waktu itu kepada forum untuk Pak Anies menjadi calon gubernur, kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Oktober 2022. Anggota Komisi 1 DPR ini juga mengingatkan kembali ketika Gerindra mati-matian mendukung Anies di DKI Jakarta. Kita lihat dinamika politik ini masih panjang. Pak Anies kan juga dulu pernah kami calonkan. Kita dukung mati-matian untuk memenangkan Pilkada DKI, kata Fadlizon. Ia tidak gamblang menyebut peluang Gerindra mencalonkan Anies. Namun Fadli mengatakan proses pemilihan Anies ketika di DKI terjadi di detik-detik terakhir. Ketika proses dinamikanya, ya biasalah last minute gitu. Last day, last minute tinggal. Apa itu pada tahun itu ya? Jadi masih panjang. Lihat saja kan perubahan-perubahan sangat dinamis. Masih 1 tahun lagi.
Tapi bahkan kalau kita lihat waktu itu ya, ada calon yang sudah dipastikan saja dan posisinya sudah ada di seberang tempat. Itu bisa berubah dalam hitungan jam. Gitu ya waktu itu, kata Fadlizon. Terkait dengan Pilpres 2024, Fadli menilai koalisi saat ini baru sebatas formasi bayangan. Ia mengungkapkan koalisi permanen baru akan terlihat pada pertengahan tahun 2023. Karena kita akan membutuhkan 20%. Nah, 20% itu angka yang cukup tinggi. Kita harapkan nanti ya, mungkin pertengahan tahun depan sudah kelihatan formasi yang sesungguhnya. Kalau ini kan masih formasi bayangan, kata Fadlizon. Sebelumnya, Nasdem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Bahkan juga petinggi Partai Gerindra enggan berkomentar banyak soal viralnya video Anies Baswedan yang berjanji tidak akan menjegal Prabowo Subianto sebagai capres. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan dirinya tidak bisa menanggapi banyak lantaran yang berjanji bukan dari Gerindra. Dia menyarankan agar video tersebut diklarifikasi langsung kepada Anies. Coba tanyakan kepada Pak Anies, itu video asli atau bukan, atau hoax atau asli, kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 6 Juni 2022. Muzani kemudian memberikan nasihat sekaligus mengingatkan bahwa apabila memang ada janji, sebaiknya sebagai seorang politisi maupun pemimpin, janji tersebut bisa dipegang. Politisi pemimpin itu yang dipegang omongannya, kata Muzani dikutip dari suara.com. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon mengatakan tak mengetahui detail kapan waktu video viral Anies tersebut. Saya nggak tahu itu videonya kapan ya, tapi saya kira ya setiap orang pasti punya hak untuk menentukan pilihan-pilihannya. Dan kita serahkanlah pada masyarakat, pada rakyat untuk menentukannya. Karena itulah demokrasi, tutur Fadlizon. Untuk diketahui, Partai Nasdem telah mengambil langkah cepat untuk menyambut pemilu 2024. Sebab pada Senin 3 Oktober 2022 kemarin, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden tahun 2024. Anies pun telah menyanggupi deklarasi Anies tersebut, meski mengaku masih akan fokus menyelesaikan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta sampai 16 Oktober 2022 mendatang. Sikap Anies ini pun membuat publik kembali mengungkit janji sang gubernur untuk tidak menjegal dan mengkhianati promotornya, dalam hal ini Menhan Prabowo Subianto. Hal ini seperti yang terlihat di video durasi 37 detik yang diunggah akun Twitter Jusno. Saya tidak ingin menjadi bagian dari daftar orang yang mengkhianati promotornya. Saya tidak ingin menjadi orang yang menjegal promotornya, ucap Anies seperti dikutip suara.com pada Selasa 4 Oktober. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal. Saya tidak mau menjadi orang yang dibawa berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo, lanjutnya. Pernyataan ini sendiri sebenarnya disampaikan Anies ketika diwawancarai di kanal YouTube Kumparan berkaitan dengan dugaan Anies akan mencalonkan diri di pemilu presiden 2019 yang lalu.